Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Newsroom. Masih dengan tema kita upaya mendamaikan kerusuhan di Papua. Kita kembali ke Mas Sahura, selaku pengacara publik LBH Surabaya. Mas Sahura, ini kita juga ingin mengetahui dan menggali seperti apa penyelidikan ataupun pengungkapan yang juga dilakukan oleh LBH Surabaya mengenai kasus yang menimpa Papua. Oke, baik. Saya lanjutkan sedikit yang tadi. Nah, penanganan yang terbalik dari kepolisian ini justru menimbulkan kesan bahwa ketika kawan-kawan mahasiswa yang diangkut, berarti terkesan adalah bahwa dia adalah sebagai pelaku dari pelanggaran hukum. Nah, seandainya ini dibalik, maka stigma terhadap kawan-kawan di asrama itu akan berkurang. Misalkan dengan cara membubarkan massa yang itu kelewat batas sampai jam 12 mereka belum semuanya bubar, 12 malam. Nah, selanjutnya adalah pada saat kejadian saya memang ada di lapangan di depan asrama berkaitan dengan peristiwa-peristiwa ini, bahwa memang ada rentetan yang dilakukan saya pikir oleh aparat secara berlebihan, misalkan menembakkan gas air mata. Nah, ada dugaan kata-kata yang rasial itu sangat awal sekali, yang mana waktu itu asrama itu masih agak sepi. Itu yang di situ ada seseorang yang berseragam baju TNI, ada yang berseragam Satpol PP, dan ada yang berseragam polisi. Nah, pada saat kejadian, ungkapan rasial itu di situ muncul. Nah, saya pikir jika ini dianggap sebagai persoalan hukum, maka harus ditegakkan hukum itu. Ungkap siapa pelakunya, sehingga membuat kawan-kawan juga merasa puas bahwa pelaku dari pelanggaran itu harus ditegakkan. Nah, selanjutnya upaya-upaya yang akhir-akhir ini dilakukan oleh pemerintah maupun gubernur dan wali kota, saya cukup mengapresiasi itu. Cuman yang perlu diperhatikan adalah sampai saat ini yang mahasiswa yang di asrama itu nggak pernah ada pertemuan dengan pihak-pihak ini, dengan gubernur maupun wali kota. Yang selama ini, yang kemarin terjadi pertemuan itu adalah memang orang-orang Papua yang ada di asrama di Surabaya, tapi bukan bagian dari korban dari kekerasan itu. Termasuk perwakilan mahasiswa itu bukan bagian dari mahasiswa yang ada di Jalan Kalasan. Yang tergabung di dalam Aliansi Mahasiswa Papua, itu bukan sama sekali. Memang di hari Senin kemarin, kawan-kawan terakhir dia sudah untuk sementara menutup komunikasi dengan pihak apapun dan tidak menerima siapapun, termasuk wartawan. Dan kemarin informasinya dari pimpinan DPR yang datang, itu alasan yang awal adalah adanya kekhawatiran pas kejadian di Papua, mereka merasa perlu untuk diam dulu untuk mendinginkan suasana, sehingga mereka memang sampai hari ini kami pun agak terbatas berkomunikasi dengan mereka karena dia masih tidak mau menerima. Jadi intinya menurut saya memang ke depan memang kawan-kawan ini agak sayangnya tidak terbuka untuk bertemu dengan pihak-pihak tertentu. Tapi saya pikir dengan adanya penegakan hukum, ini akan menimbulkan kepercayaan kembali oleh kawan-kawan mahasiswa Papua bahwa ada upaya yang serius dari negara untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran terhadap mereka. Oke, Mas Sahura, kita kembali ke Pak Taufik Wahaldi. Pak Taufik, ini seperti apa upaya yang telah diambil oleh DPR dan sejauh apa nih koordinasi yang telah didapatkan oleh DPR RI dari TNI dan juga Polri yang setiap hari terus di Manokwari, di Fak-Fak, dan untuk menstabilkan suasana di sana? Itu yang tadi kata-katanya yang tepat adalah bahwa ada keseriusan. Jadi ada sebuah pandangan, pemahaman bahwa negara hadir secara serius. Itulah penting sekali di situ. Nah, saya kalau benar apa yang disampaikan oleh Mas Sahura, itu saya kecewa memang kepada polisi. Tidak profesional penanganannya. Jadi mereka itu yang didemo, kemudian mereka yang dibawa ke kantor polisi. Itu hal yang seperti itu harus memahami ya sebuah situasi berikutnya ya. Ya, karena saya juga paham tentang apa namanya psikologi para polisi, ya karena mereka mungkin sudah diberitahukan bahwa ada hal yang tidak tepat dalam konteks pengibaran bendera, ya kan. Tetapi menurut saya kan ini harus dengan cepat memahami sebuah situasi tertentu, ya bahwa kita di dalam konteks Papua yang selama ini belum sepenuhnya kita melakukan
melakukan rencana yang sudah sesuai dengan harapan kita. Karena itu banyak masalah-masalah yang masih tersangkut di sana sini dan oleh masyarakat di sana dianggap ini adalah tidak hadir negara secara sepenuhnya. Mereka selalu membicarakan tentang pelanggaran HAM dan kemudian hal yang lain, ya kan, masalah pemerataan ekonomi, pelanggaran HAM itu kan jadi isu. Saya berharap seluruh masyarakat Indonesia untuk memahami sebuah situasi tersebut, bahwa memang dalam faktanya memang belum sepenuhnya selesai di sana. Berarti kalau saya simpulkan pernyataan Pak Taufikul Hadi ini hampir sama dengan pernyataan Gubernur Papua yang menyatakan Papua belum dimaksimal atau belum ditotalkan untuk di Indonesia kan gitu secara maksimal gitu. Jadi belum selesai, barangkali benar, bukan ada maksud kemudian tidak menyelesaikan. Karena ini misalnya sekarang di dalam pemerintahan yang sekarang ini kita coba lihat bagaimana upaya membangun infrastruktur sehingga mampu mampu menyelesaikan daerah-daerah yang selama ini terisolasi. Itu kan sebuah usaha yang sangat besar. Tetapi di atas segala-galanya adalah komunikasi yang harus dibangun, karena kadang-kadang ketika maksud baik tersebut itu adalah disikapi, kalau disikapi oleh masyarakat setempat dengan salah sangka. Misalnya kita membangun infrastruktur sampai ke pedalaman ke sana, tetapi dianggap oleh masyarakat di sana ini untuk apa infrastruktur ke sana ini, apa untuk mengambil sumber alam kami, kenapa yang bekerja tidak ada putra daerah dan sebagainya. Itu harus disampaikan, komunikasi secara baik, karena dari situlah bermula dari infrastruktur yang baik, maka akan memiliki akses semua masyarakat di sana ke tempat-tempat yang lebih urban, ke tempat-tempat yang lebih terdidik. Nah, itulah yang harus komunikasi itu harus dilakukan terus-menerus. Kehadiran Presiden sangat penting di sana saat ini. Presiden itu jelas itu adalah sekarang di dalam masa Pak Jokowi, pembangunan yang digalakkan di sana itu luar biasa besarnya. Jadi ini dengan hadirnya ke sana untuk menjelaskan, untuk melakukan komunikasi dengan masyarakat di sana. Sehingga yang pertama adalah untuk saat yang pendek, yang dekat ini adalah untuk menyelesaikan dulu adalah riak-riak yang kemarin. Ya, kan? Yang kemudian setelah itu untuk dibaca langkah berikutnya apa yang akan dilakukan agar kemudian semua isu-isu yang kemudian itulah kontraproduktif di dalam konteks kita bangsa Indonesia itu bisa diselesaikan juga. Karena kalau kita ini tidak membiarkan, maka isu-isu ini akan disambut dengan hangat oleh kelompok-kelompok tertentu di luar. Ada sejumlah negara tentu saja di luar itu yang melihat persoalan tersebut dengan bersemangat, asal Papua ini adalah terpisah dari Indonesia. Baik, Pak Taufik, kita coba nanti kita akan lanjutkan pembahasannya terkait adanya negara-negara yang punya kepentingan terkait Papua. Namun kita akan ulas hal tersebut usai jeda berikut. Tetaplah di Newsroom.